Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Darsa TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Mudah-mudahan kita semua digolongkan daripada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kewajiban tidak akan sempurna, bahkan akan menjadi lebih sempurna apabila kita dampingi, kita barengi dengan amalan-amalan sunnah. Dan di antara sunnah-sunnah dalam berpuasa ini ada beberapa hal yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah makan sahur, sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya. Jadi bersahurlah kalian, sabda Rasulullah SAW, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahur ini bukan hanya untuk sebagai agar kita kuat, agar kita tidak lemas dalam berpuasa, dalam beraktivitas sehari-hari, tapi ini satu perintahnya Rasulullah SAW. Barokah yang pertama adalah ittiba' li sunnah. Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali meninggalkan sahur. Dan Rasulullah SAW menekankan kita, umatnya, kita sebagai orang muslim, untuk tidak menyamai sama sekali dengan kegiatan orang-orang ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak makan sahur. Mereka berpuasa, sama seperti orang-orang muslim, tapi mereka tidak makan sahur. Itulah yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, beliau bersabda, "Faslu siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar." Yang membedakan puasanya kita dan puasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, adalah dimakan sahurnya. Dan lebih-lebih apabila kita melakukan sahur tersebut, kita niatkan agar kita kuat beribadah, kuat menjalankan aktivitas kita selama satu hari, untuk bertadarus, untuk melakukan satu amalan-amalan soleh, maka sahur kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perkataan Imam Ibn Ruslan di dalam kitab beliau Zubat, "Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa." Akan tetapi apabila makannya dia, makan yang asalnya hukumnya mubah, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, dilakukan tidak mendapatkan pahala, idza nawa bi aklihil quwa. Tapi kalau kita makan, kita niatkan dengan makan kita itu untuk kuat, li taatillah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu maqad nawa, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang diniatkan. Jadi kita sahur, yang pertama kita niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, melakukan perintahnya Rasulullah SAW dalam hadis beliau, "Tasahharu, bersahurlah, makanlah sahur kalian." Kita sudah taat kepada Rasulullah, juga mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dan mendapatkan keberkahan. Walhamdulillah, inilah khususiyah dari para umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para pemirsa Darsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sunnah-sunnah yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan selama kita menjalankan puasa, di antaranya adalah i'tikaf. Kita memperbanyak i'tikaf, duduk di masjid. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an, tadarus. I'tikaf hukumnya sunnah. Tapi bila niat kita nadarkan i'tikaf kita sebagaimana diajarkan oleh guru kita Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif hafizahullah wa ra'ahu. Setiap kita masuk masjid, kita duduk, kita ucapkan nadartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala, maka i'tikaf kita menjadi wajib yang pahalanya justru dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala ibadah sunnah saja dilipat gandakan, dianggap dimasukkan daripada ibadah wajib. Bagaimana dengan ibadah wajib? Tentunya akan jauh dilipat-lipat gandakan lagi dan lebih banyak lagi pahalanya yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kita tadarus Al-Qur'an, kita tadabburi Al-Qur'an. Kita baca afdol sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah membaca Al-Qur'an. Walhamdulillah, ya, wali santri atau pemirsa dimanapun Anda berada, yang putra-putrinya saat ini selama bulan Ramadan duduk di pesantren, tinggal di pesantren, itu merupakan satu keistimewaan buat panjenengan sedaya, keistimewaan buat Anda semuanya, ya, sebagai orang tua, sebagai wali santri. Kenapa? Minimal sholat 5 waktunya akan terjaga tepat waktu. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain, qiyamul lailnya mereka terjaga, sholat 5 waktunya terjaga, ubudiyah ibadahnya semua terjaga. Maka jangan bingung. Jangan pernah saya kepingin anak saya biar tinggal di rumah, biar makan di rumah, buka di rumah bersama keluarga, atau sahur di rumah bersama keluarga. Tapi kesehariannya dia akan main gadgetnya, main handphone. Nanti belum lagi menjelang maghrib mereka akan jalan-jalan dengan dalil ngabuburit, ya, kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Bahkan bisa jadi bila dia di rumah tidak akan buka bersama kedua orang tuanya, bahkan lebih milih hangout, kata anak sekarang, bersama teman-temannya yang lebih asyik daripada di rumah yang monoton, ya. Waliyadzubillah. Kita patut bersyukur apabila putra-putri kita duduk di pesantren selama bulan Ramadan, ya. Di antaranya sunnah-sunnah yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan sangat ditekankan adalah ta'jilul futur, iftar, ya, mensegerakan di dalam berbuka. Artinya takjil, ya. Dalam bahasa kita takjil itu menyegerakan. Jadi segera makan atau segera membatalkan puasa kita sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita makan besar bila orang-orang Indonesia. Jadi takjil futur sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa ardah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang atau manusia akan senantiasa dalam keadaan baik, dalam kebaikan, selama mereka mau mensegerakan dalam berbuka, dalam membatalkan puasanya, ya. Dalam hal ini pun terdapat kebaikan, ya. Al-khair, manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Artinya kebaikan tersebut yang pertama seperti kita sahur, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ta'jilul futur, mensegerakan membatalkan puasa ketika sudah tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, langsung beliau segera membatalkan puasanya. Yang kedua, sama seperti halnya kita bersahur, muhalafatul ahlil kitab, menselisihi atau tidak menyamai dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Karena orang-orang Nasrani dan Yahudi mereka berpuasa, tapi mereka tidak akan berbuka, tidak akan membatalkan puasanya sebelum mereka melihat bintang.
Artinya mereka nunggu malam semakin gelap. Ketika sudah bintang sudah muncul kelihatan baru mereka berbuka. Sedangkan Rasulullah SAW ketika matahari terbenam sudah tenggelam langsung menyegerakan untuk berbuka. Ini merupakan sunnah-sunnah yang dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terpenting daripada sunnah tersebut adalah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbuka takjil, membatalkan puasa kita ini dengan kurma. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salman bin Amir Ad-Dhabi radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, fa in lam yajid falyuftir ala al-ma' fa innahu tahur." Jadi Rasulullah SAW menganjurkan apabila kalian ingin membatalkan puasa, takjil bahasa kita, hendaklah dimulai dengan kurma. Bila tidak mendapati kurma, hendaknya dengan air putih, karena air tersebut suci dan mensucikan, dapat membersihkan. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbuka dengan kurma? Apakah karena kurma itu buah-buahan yang ada di Timur Tengah, yang ada di Arab Saudi sana? Tentu tidak. Ya. Kalaupun misalkan Rasulullah SAW ingin menganjurkan dengan hal-hal yang manis, misalkan, tentu hadisnya tidak akan mengatakan fal yuftir ala tamar, berbukalah kalian dengan kurma. Ya. Riset membuktikan, meneliti kenapa dianjurkan ketika berbuka itu didahului dengan kurma. Karena dalam sebutir kurma itu terdapat banyak sekali kandungan gizi, bahkan vitamin B6, glukosa, gula, yang dapat mengembalikan mekanisme tubuh kita ketika kita seharian beraktivitas dalam keadaan berpuasa. Maka dengan sebutir kurma ini, dengan kandungan glukosa yang di dalam kurma, mampu mengembalikan vitalitas tubuh kita. Juga mengandung serat yang bagus untuk pencernaan, karbohidrat yang mengenyangkan, mengandung kalium yang mampu untuk menekan tekanan darah, juga mengandung kalsium yang bagus untuk tulang dan gigi, dan masih banyak lagi akan kandungan-kandungan vitamin dan keistimewaan dari sebutir kurma. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cukup dengan sebutir kurma kita bisa mengembalikan tenaga kita selama 1 hari penuh terkuras, ya, dengan berpuasa. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan berbukalah fal yuftir ala tamar, berbukalah dengan kurma. Kalau nggak nemu kurma, dengan air, karena air itu suci dan mampu untuk membersihkan. Sebelum Rasulullah SAW melakukan sholat maghrib, beliau ketika sudah waktunya azan maghrib atau ghurubus syams, terbenamnya matahari, langsung beliau mengambil kurma, kemudian bertakjil baru melaksanakan sholat. Tentu inilah yang kita lakukan sehari-hari sebagai santri. Kepada wali santri sekali lagi yang putra-putrinya ada di pesantren, alhamdulillah kehidupan mereka penuh dengan sunnah di bawah bimbingan guru-guru kita. Dan yang tak kalah penting lagi adalah kita memperbanyak doa, karena doa shaim mustajab. Doanya orang puasa ini merupakan doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ani Rasulillah SAW, ma min muslim yasumu fayaqulu inda iftarihi ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim illa kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuh, rawahu Ibnu Asakir. Rasulullah SAW setiap kali berbuka, beliau bersabda dalam hadis beliau diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, barang siapa seorang muslim ketika dia berpuasa kemudian berdoa inda iftarihi, ketika berbuka, mengatakan ya azimu ya azim, wahai zat yang maha agung, wahai zat yang maha agung, anta ilahi, engkau adalah Tuhanku,
La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ighfir dzambal adzim, ampunilah dosa-dosa besar, dosa-dosa besar kami. Fa innahu la yaghfiru dzambal adzim, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa yang besar illal adzim, kecuali Zat yang Maha Agung. Apa balasannya? Illa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh, kecuali dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang sangat ditekankan, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu mustajab sebelum maghrib, menjelang kita berbuka, kita baca doa sebagaimana dilazimkan dan dirutinkan di pesantren kita ini, di pesantren Darus Sa'adah, dan mungkin di pesantren-pesantren yang lain. Ketika menjelang berbuka, mereka melazimkan doa ini diantaranya. Ya. Kemudian kita melaksanakan takjil dengan air putih dan kurma sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian baru kita makan besar. Ya, ini merupakan kebiasaan atau adat rutinitas di pesantren kita. Jadi jangan kita manfaatkan atau kita gunakan sia-sia waktu menjelang berbuka puasa ini. Mungkin yang di rumah dengan nonton TV atau bermain handphone, melihat Instagramnya, Facebooknya, atau naudzubillah melihat TikTok yang isinya luar biasa. Ya, kita manfaatkan dengan memperbanyak doa. Ya, waktu mustajab didukung dan ditunjang dengan dalam keadaan berpuasa, orang yang berpuasa doanya mustajab. Jadi kita manfaatkan semuanya menjelang berbuka karena memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, mulai dari qiyamul lail kita, tadarus Al-Qur'an kita, i'tikaf kita, semua amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada wali santri atau orang tua yang putra-putrinya sedang duduk di pesantren, itu satu keberuntungan buat panjenengan semua. Ya. Kenapa? Karena mereka akan terjaga, minimal sholat 5 waktunya terjaga, amalan-amalan ibadahnya, ibadah-ibadah wajibnya terjaga, ibadah-ibadah sunnahnya terjaga, mulai dari qiyamul lailnya, tadarus Al-Qur'annya, semua akan terjaga. Dan bahkan yang lebih istimewa, kita diajarkan, dididik oleh guru kita, sekecil apapun amalan ibadah yang kita lakukan, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ya, lebih-lebih mereka-mereka yang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang tua akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang kita selama di dunia tidak pernah melakukannya. Ketika kita bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, ini pahala dari mana? Saya tidak pernah melakukan tadarus Al-Qur'an, saya tidak pernah melakukan i'tikaf, saya tidak pernah melakukan qiyamul lail. Kok saya dapat pahala yang luar biasa seperti ini? Maka akan dijawab, itu adalah dari anak-anakmu, ya, putra-putrimu selama dia duduk di pesantren. Kita beribadah di pesantren ini, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.